Joyce Warau, pelaku dugaan penamparan petugas aviation security bandara menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Joyce tiba di Polda Metro Jaya kurang lebih pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan Eva Wondo di Polda Metro Jaya. Eva, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Joyce Warau malam ini? Yohana, pemeriksaan terhadap pihak terlapor dalam kasus dugaan pemukulan dan penamparan dua petugas bandara Samratulangi, Manado, Joyce Warau hingga saat ini masih berlangsung di Polda Metro Jaya. Joyce tadi tiba sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung jalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Artinya Joyce sudah menjalani pemeriksaan hampir 2 jam di Polda Metro Jaya. Sedianya pemeriksaan terhadap Joyce ini dijadwalkan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, namun Joyce terlambat hadir dan ia baru datang pada malam hari. Informasi yang kami peroleh dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, alasan keterlambatan Joyce tiba di Polda Metro Jaya karena ia menunggu kehadiran Purnawirawan Polri, Brigjen Pol Johan Sumampau yang datang dari Padang menuju ke Jakarta untuk mendampingi istrinya Joyce menjalani pemeriksaan hari ini. Sedianya Joyce ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak terlapor atas laporan dua petugas Bandara Samratulangi Manado berinisial EW dan AM karena diduga ia melakukan penamparan dan pemukulan terhadap dua petugas bandara tersebut. Itu bagaimana, Bu? Bu, sebenarnya apa yang diucapkan sama petugas, Ibu? Yohana. Nanti saja ya, Pak. Ya Eva, apa tanggapan yang sempat disampaikan oleh Joyce sebelum berlangsungnya pemeriksaan tersebut? Yohana, tidak ada tanggapan atau komentar yang disampaikan oleh Joyce Warau sebelum ia menjalani pemeriksaan pada malam hari ini. Namun kuasa hukum yang mendampingi Joyce bernama Lisha ini sempat memberikan keterangan kepada kami awak media dan ia menyatakan mewakili kliennya meminta maaf dan menyesali atas kejadian dugaan pemukulan dan penamparan dua petugas bandara di Bandara Samratulangi Manado. Selengkapnya kita simak pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Joyce Warau bernama Lisha. Pak, kurang dekat, Pak. Sementara itu terkait dengan alasan mengapa pemeriksaan ini digelar di Polda Metro Jaya, alasannya untuk mempermudah dan juga mempercepat proses penyelidikan dalam kasus ini karena selama beberapa hari ini Joyce Warau berada di Jakarta. Sementara itu untuk pihak penyidik tetap dari Manado, Sulawesi Utara karena kejadian dugaan pemukulan dan penamparan ini terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Yohana, kembali ke Anda di studio. Pol Syafruddin menyatakan polisi akan memproses kasus sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Akan tadi, jangankan istri jenderal, jenderalnya pun kalau melakukan tindak pidana kita proses. Nah itu kita akan tindak lanjuti karena orangnya lapor ya itu kita akan maupun istri jenderal waktu pensiunan jenderalnya ya kita akan proses hukum dia. Video viral di media sosial sejak diunggah pertama kali oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui akun Twitternya. Tim Liputan Metro TV. Insiden penamparan petugas Bandara Samratulangi yang terus bergulir, di mana Direktur Angkasa Pura I Danang Sotyo Baskoroang menyatakan pihaknya telah membawa kasus penamparan petugas Bandara Samratulangi ke ranah hukum. Dukungan untuk menindaklanjuti kasus ini juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Melalui akun Twitter, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyayangkan sikap arogan yang ditunjukkan oleh pelaku terhadap petugas aviation security Bandara Samratulangi. Ia juga meminta agar segera dilakukan upaya hukum. Direktur Angkasa Pura I Danang Sotyo Baskoro menyatakan laporan kasus sudah diproses oleh pihak kepolisian. Petugas bandara yang menjadi korban sudah menjalani visum. Menurutnya Angkasa Pura juga memiliki standar operasional tersendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap karyawannya. Jadi ya begitulah. Sekarang yang kejadian ini ya karena sudah ada SOP-nya, begitu ada pemukulan ya, ini
kami berhubungan dengan otoritas bandara. Ya. Ini petugasnya dari Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan Lanut, ya, kita ke Polsek setempat di Bandara Samratulangi, sehingga di sana diproses, ya, dan ada pemeriksaan. Ya. Petugas kami yang di lapangan. Ya, kasus penamparan petugas tim Aviation Security atau AFSEC Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara oleh seorang calon penumpang menjadi viral di media sosial. Sang penumpang marah karena diminta melepas jam tangannya, pemirsa. Nah, seperti apakah sebenarnya tugas para penjaga keamanan bandara ini? Sudah hadir di studio Metro TV Newsline, sudah ada dari teman-teman. Ada teman dari Bu Elizabeth, atau saya sebutnya Mbak Elizabeth, petugas Aviation Security, bernama Ali Sanudi. Pak Ali. Iya, Pak Ali sudah hadir di sini. Pak, sebenarnya kita penasaran, SOP standar profesional yang dilakukan oleh seorang Aviation Security ini seperti apa sampai akhirnya terjadi insiden penamparan? Baik. Sebenarnya tugas pokok kami adalah memastikan barang-barang yang dilarang, khususnya untuk membahayakan penerbangan, untuk tidak terangkut. Jadi di dalam itu kita mempunyai upaya-upaya, yaitu memang melakukan pemeriksaan di SCP 1 maupun SCP 2. Jadi mungkin seperti yang terjadi di Manado ini adalah ketika penumpang kita dari pada saat SCP 1 itu sudah dilakukan ada namanya signboard atau arahan untuk penumpang melepas ikat pinggang, jam tangan, dan semua yang berunsur logam harus dilakukan pemeriksaan. Dan itu dipasang besar-besar, seluruh calon penumpang tentunya akan bisa melihat itu. Kemudian juga di samping itu kita juga ada announcement rekaman yang sudah kita pasang di situ. Cuma kasus yang di Manado ini ketika sudah melalui WTMD atau walkthrough, ketika penumpang masih dalam WTMD kita masih berbunyi, itu seharusnya memang harus dilakukan double back. Sensornya begitu ya? Iya, jadi bawaan detektor ini masih berbunyi, jadi penumpang harus kami lakukan untuk double back, artinya harus dilakukan pemeriksaan ulang. Dan dalam hal ini mungkin dilihat masih ada jam tangan, jadi kita tetap harus mengarahkan untuk dilakukan pemeriksaan, seperti itu. Oke, seperti kita ketahui semua bahwa jam tangan itu mungkin terlihat bahannya logam begitu. Ketika kejadian seperti yang terjadi di Manado, beliau berkeberatan untuk melepas, apa yang idealnya Anda lakukan sebagai petugas? Kami tetap mengarahkan dengan baik, dengan sopan tentunya. Tapi mungkin tentang setiap orang kan mempunyai karakter yang berbeda-beda, jadi tetap kita harus lakukan SOP, Pak. Oke, tapi tetap selama ini pernah ada kejadian serupa, Mas? Ada, tapi mungkin tidak viral dan tidak berujung dengan penamparan. Baik, jadi tetap kita lakukan. Baik, karena kan kita juga mempunyai tugas sebagai pelayanan. Apapun itu penumpang adalah customer kami yang harus kita layani dengan baik. Oke, tapi sepanjang, katakanlah gini, saya ingin tahu, satu hari Anda bekerja berapa jam? 8 jam. 8 jam. Dalam rentang waktu 8 jam dengan banyaknya penumpang, itu apakah insiden dalam tanda kutip keberatan atau mungkin ketidaktahuan dari para calon penumpang ini setiap kali terjadi atau hanya sekali-sekali? Hanya mungkin kecil itu kemungkinan, karena kan dari Kementerian Perhubungan terus kita juga memberikan sosialisasi. Juga dibantu dengan media sosial yang saat ini kan sudah di-share aturan tentang penerbangan, tentunya masyarakat sudah semakin sadar. Baik. Jadi tasnya lebih kecil. Melihat di lapangan seperti apa Pak Dodi, ingin di-share mungkin? Jadi sebenarnya usaha pencegahan kejadian-kejadian seperti ini sudah maksimal kita lakukan. Jadi petunjuk-petunjuk untuk melalui tempat pemeriksaan ini secara audio sudah kita siapkan, secara video sudah kita siapkan, kemudian secara... Dan itu di titik-titik yang memang para calon penumpang ini sudah akan melihat? Itu sudah kita tentukan, ya, terlihat, kemudian terdengar dan lain sebagainya, itu sudah kita tetapkan di seluruh tempat pemeriksaan. Tapi kan memang banyak, ada persentase sedikit penumpang yang masih tidak mengindahkan. Nah, kalau masih tidak mengindahkan ini, maka kewajiban petugas lapangan mengingatkan kembali agar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh regulator. Dan tadi terbukti bahwa tidak mengikuti aturan, maka prosedur yang dijalankan pun memang harus diarahkan. Kata-kata yang tadi ditegaskan adalah mengarahkan. Ketika mengarahkan, lalu akhirnya berujung dengan penamparan, apalagi sudah ada kekerasan verbal sebelumnya, Pak Danang, ada konsekuensi hukum tentunya yang akan dijalani? Sebelum saya menjawab itu, Mbak Widya, saya kira saya sebagai dirut dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan 13 bandara, termasuk di tempat kejadian di Manado,
saya minta maaf ya, karena seharusnya kita ini pada saat ini kan habis berlebaran ya, semua arus balik sudah kita laksanakan, semua berjalan seperti yang kita harapkan, dan tentunya kami merasa senang karena tidak ada kejadian berarti pada puncak arus mudik yang mesti dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan untuk melayani saudara-saudara kita yang kan ribuan mudik ke kampung halamannya. Dan balik. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, seharusnya ini memang tidak terjadi, tapi apapun alasannya, barangkali kami sebagai manajemen juga introspeksi ya, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan ya, maupun hospitality dari rekan-rekan kami yang di lapangan. Kalau kita melihat fakta yang ada di dalam viral, ya, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ada ekstra effort yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Malah si anak kecil ini kan tidak berbohong. Betul. Dan tidak bisa dikontrol. Itu dikonfirmasi bahwa yang menahan, yang melempar itu adalah anak dari si ibu itu ya? Si ibu dari anak yang menahan itu. Jadi mungkin barangkali tadi kalau kita lihat dari fakta bahwa ada ketidakstabilan ya dari yang bersangkutan ya, terhadap apa yang dilakukan oleh petugas kami di lapangan. Ya. Kalau Mbak Widya tahu ya, saya aja lupa Mbak. Sebenarnya pemeriksaan di bandara sejak kita naik pesawat awal dulu waktu kita masih kecil, ya, itu kan semuanya memang harus diperiksa. Betul. Jadi ini bukan hal yang baru. Sekali lagi atas nama keamanan. Iya, bukan, artinya kalau melalui jasa penerbangan atau angkutan udara, itu di bandara pasti diperiksa. Ya. Dan saya udah lupa itu, kapan mulai ada pemeriksaan di bandara. Sepertinya sudah menjadi pakem gitu ya. Artinya udah nggak bisa nggak bisa kita itu menolak gitu. Karena tadi seusia saya itu lupa pada saat pertama kali saya masuk bandara, itu kayaknya ya sudah diperiksa. Dan dari dulu begitu-begitu aja ya Pak ya? Dan dari dulu begitu-begitu saja. Ya. Mungkin kita harus husnuzon, ini pertama kali naik pesawat. Mungkin kan ada juga orang yang belum tahu, Bapak dari kecil mungkin udah naik pesawat Pak Danang, ya kan. Tapi kemarin saya ingin ke Pak Doni. Pak, ini Anda kan sebagai Head of Security. Itu kan tadi dikonfirmasi juga dari Kementerian Perhubungan bahwa ada pelatihan cara berkomunikasi, pelatihan cara untuk bagaimana menghandle orang ketika katakanlah emosi. Bahkan ada informasi masuk ke redaksi kami, ada sedikit gangguan psikologis begitu yang sedang dialami. Itu pelatihannya seperti apa? Apakah di-refresh setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau seperti apa Pak Doni? Ya, jadi dari program direktur kami, direktur operasi, kami membuat suatu gerakan yang namanya gugus kendali mutu. Dari sini kita membongkar skill teman-teman itu tidak hanya sebagai pengamanan, tapi juga sebagai pelayanan. Nah ini kita meningkatkan soft skill mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi, tatapan wajah, kemudian cara berdialog yang benar, sampai cara penanganan pun ada yang bersinggungan dengan penumpang, maka tidak boleh dia yang menyelesaikan, harus ada pihak kedua supaya mereda. Pihak kedua ini dari teman sendiri, mengambil alih supaya menurunkan tensi kemarahan. Kemarin kejadiannya kan ribut dengan yang pertama, pihak kedua baru turun sudah langsung kepukul gitu. Nah ini sebenarnya sudah kita tetapkan di dalam pakem SOP bahwa mengurangi tensi benturan, maka ketika ada keributan akan ada pihak kedua yang masuk. Yang akan membantu. Iya. Kemudian apabila tensi ini naik kembali, maka ada pimpinannya dia yang namanya squad leader yang akan mengambil alih. Untuk supaya tidak terjadi benturan.